Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada bersemangat kan buat belajar? Ayo, semangat! Anak-anak, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Namun, sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran kali ini mencakup 2 mata pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Sedang tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membaca cerita, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Setelah membaca cerita, kalian diharapkan mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Setelah membaca cerita, kalian diharapkan mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah membaca cerita, kalian diharapkan mampu menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila dengan benar. Anak-anak, Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Mari kita cari tahu bersama-sama tentang cerita mengenai Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walaupun demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sebelum berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab.
Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Anak-anak, kita sudah bersama-sama membaca cerita yang berjudul Budaya Tegur Sapa. Sekarang, cobalah kalian buat sebuah peta pikiran tentang cerita yang ada di atas. Pada contoh peta pikiran yang ada pada layar, kalian bisa melihat kolom-kolom tempat kalian mengisi, seperti kolom judul. Berdasarkan cerita di atas, judul yang ada adalah pentingnya budaya tegur sapa. Pada kolom tokoh, kalian bisa menulis tokoh yang ada pada cerita di atas, seperti Pak Tulus dan Nenek Ijah. Sedang pada kolom sifat tokoh, berdasarkan cerita di atas, sifat tokoh yang ada seperti Pak Tulus bersifat baik hati dan suka menolong. Sedang Nenek Ijah bersifat mandiri. Tempat dari cerita di atas adalah Desa Serehwangi. Sedangkan awal ceritanya berdasarkan kedekatan hubungan antar warga. Akhir cerita menjelaskan bahwa budaya tegur sapa membangun kepedulian. Dari cerita di atas, kita mendapatkan pesan moral bahwa kita harus saling peduli dan saling membantu. Anak-anak, cobalah kalian buat peta pikiran seperti yang ada pada contoh. Berdasarkan cerita di atas, cobalah kalian tulis hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus, di mana berdasarkan cerita di atas, Pak Tulus sebagai seorang kepala desa peduli terhadap warganya yang sedang kesusahan, ikhlas dalam menolong, dan sering mengunjungi warganya. Anak-anak, berdasarkan cerita di atas, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Coba kalian jelaskan. Kalau kita baca kembali cerita di atas, maka kita akan mendapatkan bahwa Pak Tulus peduli terhadap warganya, ikhlas dalam menolong, dan sering mengunjungi warganya. Hal ini merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila. Berdasarkan cerita di atas, cobalah kalian tulis hal-hal baik yang bisa kalian contoh dari warga Desa Serehwangi. Seperti contoh-contoh yang baik yang ada dalam cerita di atas. Yang pertama,
Perbedaan asal-usul ternyata tidak merenggangkan kedekatan mereka. Yang kedua, budaya saling bertegur sapa. Dan yang ketiga, sukarela dalam membantu. Cobalah kalian cari hal-hal baik lainnya yang bisa kalian contoh dari warga desa Serewangi. Apakah warga desa Serewangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Anak-anak, berdasarkan cerita tadi, warga desa Serewangi memiliki budaya tegur sapa dan saling tolong-menolong. Hal ini menandakan bahwa warga desa Serewangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kemudian, meskipun kalian bukan warga desa Serewangi, hal apa yang kalian lakukan bila melihat kondisi Nenek Ijah? Kalian bisa menjawab, menolong Nenek Ijah, karena kita harus membantu orang yang membutuhkan bantuan. Cobalah kalian cari jawaban lainnya. Apa yang akan kalian lakukan bila kalian melihat kondisi Nenek Ijah? Sikap-sikap baik apa yang bisa kalian contoh dari warga desa Serewangi? Apabila kalian mengingatnya kembali cerita dari warga desa Serewangi, maka kalian akan menemukan beberapa hal baik yang bisa kalian contoh. Seperti mereka saling bertegur sapa, suka menolong, dan peduli terhadap lingkungannya. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kalian lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Di bawah, Bapak berikan contoh hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila, seperti bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, mengembangkan sikap saling menghargai, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Cobalah kalian cari hal-hal lainnya yang bisa kalian lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, apabila kalian sudah selesai mengerjakan semua pada buku tugas kalian, fotolah buku tugas kalian, kirimkan ke guru kalian. Baiklah anak-anak, kita sampai di ujung pembelajaran. Bapak harap kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.